Salam kerahiman. Hari ini 2 Mei. Kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Seperti biasa kita akan mulai dengan doa pembukaan dari 1570. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teks dari 23b. Kita lanjut dari bacaan yang kemarin. Pada titik tertentu, muncul dalam hatiku kesan yang amat kuat bahwa aku ditolak oleh Allah. Pemikiran yang mengerikan ini sangat menusuk hatiku. Di tengah-tengah penderitaan itu, jiwaku mulai mengalami sakratul maut. Aku ingin mati, tetapi tidak bisa. Dalam hatiku muncul pemikiran, apa gunanya mengupayakan keutamaan-keutamaan? Mengapa harus bermati raga kalau semua itu ditolak oleh Allah? Ketika aku memberitahukan hal itu kepada pembimbing para novis, aku mendapat jawaban ini. Ketahuilah suster, bahwa Allah telah memilihmu untuk meraih kesucian yang tinggi. Ini adalah tanda bahwa Allah menghendaki suster hidup sangat dekat dengan Dia di surga. Hendaknya suster sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Pemikiran mengerikan bahwa telah ditolak oleh Allah sungguh merupakan siksaan yang diderita oleh orang terkutuk. Aku berlari kepada luka-luka Yesus dan mengulangi kata-kata penyerahanku, tetapi kata-kata itu menimbulkan siksaan yang semakin menyakitkan dalam diriku. Aku pergi ke hadapan Sakramen Maha Kudus, dan aku mulai berbicara kepada Yesus. Yesus, Engkau berkata bahwa lebih mudah seorang ibu melupakan bayinya daripada Allah melupakan ciptaannya. Dan kalaupun ada ibu yang dapat melupakan bayinya, aku, Allah, tidak pernah akan melupakan ciptaanku. Oh Yesus, tidakkah Engkau mendengar betapa jiwaku mengeluh? Sudilah mendengarkan rintihan-rintihan yang memilukan dari anak-Mu. Aku mengandalkan Engkau ya Allah, sebab surga dan bumi akan berlalu, tetapi sabda-Mu akan bertahan selama-lamanya. Tetapi aku tetap tidak menemukan saat kelegaan. Ini kelanjutan yang kemarin. Di situ Faustina mengungkapkan perasaannya, apa yang dirasakan, ditolak oleh Allah, merasa doanya tidak dijawab, merasa ketakutan, merasa seperti di sakratul maut, merasa sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Jadi
ada dikatakan pada titik tertentu dia merasakan seolah-olah dia ditolak oleh Allah. Nanti di diary yang lain, poin-poin yang lain, itu ada juga bujukan setan. Dia katakan pada Faustina, percuma kamu lakukan ini, Tuhan nggak peduli, ya. Jadi kita tetap harus teguh, jangan sampai godaan itu menguasai kita. Di diary yang lain juga dikatakan oleh Faustina bahwa kita ini punya kehendak, punya akal budi, punya kehendak, ingin berbuat baik. Tapi ingat, ada satu emosi, perasaan yang kalau dibiarkan bisa menguasai si kehendak dan akal budi kita. Nah, ini yang juga harus kita bisa manage, di mana akal budi dan kehendak kita harus bisa menguasai si emosi ini. Nah, nanti kita akan sampai ke nomor tersebut. Tapi di sini dikatakan bahwa Faustina bisa merasakan dia seperti ada di sakratul maut, mau mati tapi nggak bisa mati. Begitu menakutkan, mencekam, ya. Sama seperti waktu Yesus bilang dia lagi ada di sakratul maut. Di mana di Taman Getsemani dia berdoa, peluh-peluhnya begitu besar-besar seperti tetes-tetes darah karena dia merasa ngeri. Sebagai 100% orang dia merasa ngeri. Aduh. Ada banyak orang yang suam-suam kuku yang dia katakan, kalau bisa Bapak, piala ini lewat daripadaku. Tapi kehendakmu lah yang terjadi, ya. Jadi sesuatu dalam sakratul maut itu yang mencekam, yang menakutkan, itu pun dialami oleh Suster Faustina. Tapi pembimbing rohaninya berkata bahwa Allah telah memilihmu untuk meraih kesucian yang tinggi. Allah telah memilihmu untuk memiliki kesucian yang tinggi, untuk meraih, mendapatkan kesucian yang tinggi. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan terhadap diri kita masing-masing, kita nggak bisa banding-banding. Kalau dibandingin sama dia, saya lebih baik. Kalau dibandingkan dengan dia, saya lebih suci. Kalau dibandingkan dengan dia, dia lebih suci. Bukan itu. Tuhan punya rencana terhadap kita pribadi lepas pribadi. Kalau ingat kita cerita, ya, Tuhan bilang ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Tuhan punya rencana apa terhadap saya, terhadap hidup saya? Bukan untuk dibanding-bandingkan. Dan ternyata Muder pembimbing ini katakan bahwa engkau telah dipilih oleh Allah untuk meraih kesucian yang lebih tinggi. Otomatis tahapannya, prosesnya, perjuangannya pasti beda, ya. Oleh sebab itu, satu-satunya nasihat yang dari Muder kepala itu dikatakan bahwa hendaknya engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Hendaknya engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di situ Suster Faustina juga cerita, karena tidak ada solusi, dia pergi ke Sakramen Maha Kudus. Dan di situ dikatakan, Yesus, engkau berkata bahwa lebih mudah seorang ibu melupakan bayinya daripada Allah melupakan ciptaannya. Dan kalaupun ada ibu yang dapat melupakan bayinya, aku Allah tidak pernah melupakan ciptaanku. Itu Faustina pegang. Walaupun ada ibu yang melupakan anaknya, tapi saya percaya Tuhan tidak akan melupakan ciptaannya. Tuhan tidak akan melupakan aku ciptaannya. Ya, itu perlu iman, perlu kekuatan, perlu mengandalkan Tuhan, perlu bersandar pada Tuhan, perlu percaya pada Tuhan. Nah, saya mau cerita tentang pengalaman Suster Faustina bertemu dengan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Kita sama-sama lihat dari nomor 150, ya. Di situ dikatakan, aku ingin menuliskan suatu mimpi yang kualami mengenai Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Waktu itu aku masih novis, ya. Mengalami sejumlah kesulitan. Ada kesulitan batiniah, ada juga kesulitan lahiriah. Tiba-tiba muncul gagasan dalam diriku untuk berdoa kepada Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Pada hari kelima novena itu, aku bermimpi tentang Santa Teresia, tapi seolah-olah ia masih hidup di bumi.
Dia mulai menghibur aku sambil berkata bahwa aku tidak boleh cemas mengenai masalahku, tetapi hendaknya lebih percaya kepada Allah. Jadi terjadi suatu conversation di sana antara Suster Faustina dan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Dikatakan oleh Santa Teresia, "Suster, ketahuilah bahwa pada hari ketiga, suster akan berhasil memecahkan masalah itu dengan gemilang." Jadi percaya, tunggu 3 hari kemudian akan beres masalahnya. Suster Faustina tanya pada Santa Teresia, "Apakah aku akan pergi ke surga?" "Ya, engkau akan pergi ke surga." "Apakah aku akan menjadi seorang santa?" "Ya, engkau akan menjadi seorang santa." "Apakah ayah ibuku akan di surga?" Santa Teresia katakan, "Ya, dia akan di surga." Suster Faustina tanya lagi, "Apakah saudara-saudariku akan masuk surga?" Jadi Faustina itu 10 bersaudara. Dia anak yang ketiga. Dan bertanya juga, apakah saudara-saudariku akan masuk ke dalam surga? Dan Suster Santa Teresia berkata kepada Santa Faustina bahwa ternyata ia menyuruh aku berdoa keras bagi mereka, tapi tidak kasih jawaban pasti kepadaku. Kita lihat cerita ini ya. Suster Faustina mengalami kesusahan. Dia pergi ke Sakramen Maha Kudus, dia bertemu dengan Bapak Pengakuan, dia bertemu dengan muder pembimbing, novis, dan tiba-tiba dia punya ide, dia mau berdoa, dia mau ketemu dengan Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Melalui penderitaan, melalui kesusahan, ada solusi, ada pencerahan, ada yang dilakukan, ada yang dikejar, ada yang ya dilakukan. Coba sebaliknya, kalau misalnya waktu itu dia tidak menghadapi masalah, semuanya tenang, damai, sama seperti kita semua juga. Pada waktu tenang, damai, sepertinya kita semua tenang-tenang saja. Tapi pada waktu menghadapi kesulitan, ayo kita belajar dari Suster Faustina. Bukannya putus asa, diem, tapi dia melakukan banyak hal, melakukan sesuatu. Pergi ke Bapak Pengakuan, bicara dengan muder pembimbing, pergi ke Sakramen Maha Kudus, dan bahkan dia berdoa kepada Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Dan melalui peristiwa ini, dia mengalami sukacita, artinya. Karena dia ketemu Santa, dia juga akan masuk surga, dia juga akan menjadi Santa, apa mamahnya masuk surga, dan sekarang dia tahu, dia punya PR untuk berdoa buat saudara-saudaranya, karena dalam hal ini Santa Teresia tidak menjawab apa-apa. Ya, kita melihat plus point dari suatu permasalahan. Itu aja hari ini apa yang kita mau bahas sama-sama. Kita refleksikan, kita pikirkan juga apa yang kita dengar, coba ditarik, dibandingkan dengan apa yang kita alami sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota komunitas, sebagai devosan kerahiman. Coba kita renungkan untuk semua masalah ini. Kita percaya Tuhan pasti memberikan solusi-solusi yang baik. Melalui penderitaan kita bisa merasakan, menerima, menikmati rahmat Tuhan. Saya akan tutup. Doa singkat ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu, karena pada saat ini kami boleh belajar dari Santa Faustina, di mana dalam menghadapi kesulitan, dia tidak mengeluh, tapi dia tetap berusaha mendekatkan diri kepadamu. Dia pergi ke Sakramen Maha Kudus, dia berdoa kepada Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, sehingga akhirnya dia memperoleh suatu jawaban. Melalui penderitaan, melalui kesusahan, dia bersukacita karena dia mendapatkan jawaban-jawaban, dan itulah yang dia harapkan. Berkati kami semua juga Tuhan, bukalah hati kami, berilah kami pencerahan agar kami juga dapat memanage semua yang kami alami ini, dan akhirnya kami juga punya iman, semakin mengandalkan Engkau, semakin percaya padamu, dan berilah kami hati yang besar,
di mana di dalam penderitaan kami tetap bisa bersukacita dan bersyukur kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.